Bab 284, Balzac Lutbet 4. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Setiap kali Death Knight mencoba mengayunkan pedangnya, rasanya seperti ada sesuatu yang terus terjerat dalam gerakannya. Akibatnya, dia tidak bisa menggunakan pedangnya seperti yang dia inginkan. Seolah-olah anak ini, keturunan Vermouth, sedang membaca pikirannya dan terlebih dahulu memblokir lintasan pedangnya. Dia pasti pandai dalam prediksi, tebak Death Knight. Bagaimana? Jauh di depan, apakah dia melihat? Ini tidak mungkin hanya perasaan bawaan yang dia miliki sejak lahir. Sebaliknya, prediksi Eugene didasarkan pada pengalaman yang telah terakumulasi dan diuji dari waktu ke waktu. Death Knight tidak pernah menduga bahwa itu, di era damai ini, akan ada seseorang yang mahir bertarung seperti dirinya sendiri. Dia telah mendengar dari gurunya bahwa itu hampir tidak ada perang yang terjadi selama 300 tahun terakhir ini. Ini tidak bagus, Death Knight menilai dengan tenang. Tidak masalah jika satu-satunya lawan yang harus dia hadapi hanyalah Eugene Leonhard, tetapi masih ada 3 Tower Master of Aroth yang berdiri di belakangnya. Orang suci dari era saat ini, yang sangat mirip dengan Anise, bukanlah eksistensi yang bisa diabaikan juga. Death Knight dengan hati-hati mempertimbangkan pilihannya, jika aku menggunakan Ignition. Apakah aku bisa membunuh mereka semua? Mayatnya, yang telah dibuat menjadi Death Knight, tidak lagi memiliki jantung yang berdetak. Namun, masih ada core di dadanya. Meskipun core ini terdiri dari kekuatan gelap, bukan mana, masih mungkin untuk memperkuat kekuatannya sendiri dengan sengaja melakukan overclocking core-nya. Jika dia menggunakan Ignition, dia akan mampu menghasilkan begitu banyak kekuatan gelap sehingga bahkan tubuh undead seperti miliknya tidak akan mampu menahannya. Jadi dia masih harus berurusan dengan mundur. Namun, itu bukan hanya jenis recoil yang akan membuatnya tidak dapat menggerakkan tubuhnya setelah menggunakan Ignition seperti saat dia masih hidup, juga tidak akan mengurangi umurnya. Sebaliknya, semakin banyak kekuatan gelap yang dia hasilkan secara eksplosif, semakin banyak tubuh undeadnya ini akan memburuk. Cih, Death Knight mendecakkan lidahnya dan mengerutkan alisnya. Pedang yang dia gunakan untuk melawan badai angin tempest runtuh tepat di depannya. Death Knight membuang pedang yang tidak lagi bisa digunakan dan menutupi tangannya dengan kekuatan gelap. Dia kemudian memadatkan kekuatan gelap ini di antara telapak tangannya untuk menciptakan bola hitam dengan kekuatan ledakan. Boom! Ledakan itu berhasil menerbangkan badai angin sebentar. Dalam pembukaan singkat itu, tangan kanan Death Knight telah ditutupi oleh kekuatan pedangnya. Iklan oleh Pub Future. Tidak seperti Eugene, Death Knight tidak punya teman untuk menjaga punggungnya. Hal-hal berbeda dari kehidupan sebelumnya. Dia tidak memiliki rekan yang bisa bertarung di sisinya, melindunginya dari depan, mendukungnya dari belakang, atau merawat luka-lukanya. Namun dia tidak merasa kecewa dengan kesadaran ini. Sebaliknya, tubuh undeadnya ini, yang telah dihidupkan kembali setelah mati sekali, mampu melakukan prestasi yang jauh lebih berani daripada apa yang bisa dia coba saat dia masih hidup. Death Knight pertama-tama melindungi seluruh tubuhnya dengan perisai kekuatan gelap, lalu terjun langsung melalui tebasan yang sekarang terbang ke arahnya. Dia mungkin bisa memblokir badai angin dengan ledakan sebelumnya, tapi itu tidak melakukan apapun untuk memblokir pedang Eugene. Api ungu menari-nari seiring dengan gerakan tangan Eugene, menelusuri lintasan tebasannya dalam nyala api. Pemula. Armor kekuatan gelap yang menutupi Death Knight tercabik-cabik oleh api. Sebuah garis juga ditarik di tubuh undeadnya. Pada saat itu, tangan Death Knight menghilang saat bilah kekuatan gelap menghantam Eugene dari luar bidang pandangnya. Eugene tidak terkejut dengan ini. Menyerang dari luar bidang pandang lawan sambil menempel dekat dengan tubuh adalah teknik rumit yang telah dimanfaatkan Eugene dengan baik selama kehidupan sebelumnya. Jadi Winit dengan mudah memblokir pedang yang terbang keluar dari titik butanya. Pada saat yang sama, tangannya yang lain mengulurkan tangan ke arah yang berbeda. Tes, Death Knight mendecakkan lidahnya dengan kecewa saat dia melangkah mundur. Tangan Eugene yang lain telah menangkap belati yang dilemparkan Death Knight ketika dia berpikir bahwa Eugene terganggu. Target belati itu adalah Christina. Death Knight ingin mengambil kesempatan untuk membunuh pemilik penampilan menjijikkan itu. Ini, kau benar-benar melihat melalui diriku, keluh Death Knight. Karena serangannya terus diblokir sebelum mereka bisa mencapai target mereka, Death Knight tidak bisa membantu tetapi merasa kesal. Apakah karena tubuhnya masih agak kaku? Bagaimanapun, dia baru saja membuka matanya setelah 300 tahun terbaring mati, dan sudah lama sejak dia mengalami pertempuran tingkat ini. Perbedaan kualitas senjata mereka juga tidak bisa disangkal. Jika dia bukan hati singa, aku mungkin akan memujinya dengan tepukan di kepala, pikir Death Knight dengan menyesal. Sejujurnya, pertarungan ini meninggalkannya dengan perasaan yang sangat rumit. Death Knight tidak meninggalkan ahli waris selama hidupnya. Dia tidak pernah mengajari siapapun cara menggunakan pedang. Meskipun dia telah meninggal sebelum dia bisa mewariskannya secara pribadi, setelah 300 tahun berlalu, dia masih berhasil bertemu dengan penerus tekniknya. Masalahnya adalah penggantinya, adalah keturunan Vermouth,
dan hal-hal yang telah diturunkan kepada anak ini adalah keterampilan yang telah dicuri Vermouth tanpa izinnya. Karena bagaimana Vermouth mengkhianati kepercayaannya ketika dia masih hidup, seluruh situasi ini menyebabkan Death Knight merasa lebih marah dan marah. Emosi ini memimpin langkahnya, yang telah melayang mundur, untuk maju sekali lagi. Death Knight merasa menyesal bahwa dia hanya membawa satu pisau ke pertempuran ini. Jika ini adalah medan perang, dia akan dapat menemukan senjata yang dapat digunakan dari lingkungannya, tetapi semua yang ada di sini adalah tanah, kerikil, dan pohon. Yang beruntung adalah tubuh ini, yang telah dihidupkan kembali sebagai undead, sangat tangguh. Death Knight merentangkan kedua tangannya dalam posisi longgar dan menurunkan tubuhnya. Tak ada suara dari kaki Death Knight ketika dia mulai menyerang ke depan. Sikapnya yang sepenuhnya diturunkan sepertinya meluncur di tanah dengan mudah. Kemudian tangannya yang longgar diayunkan ke depan seperti cambuk. Eugene tidak bergerak selangkah pun. Dia berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya, dengan Winit menjadi satu-satunya hal yang menunjukkan sedikit gerakan saat naik dalam pertahanan. Death Knight tidak memilih untuk bentrok dengan Eugene secara langsung. Saat dia mencapai pertahanan yang didirikan Eugene dengan Winit, Death Knight memutar tubuhnya ke samping. Tangannya yang berayun menghindari pisau dan memukul leher Eugene. Bahkan sekarang, Eugene masih tidak bergerak. Sebaliknya, tanah yang diinjak Death Knight mulai bergejolak. Hanya dalam beberapa saat, jarak di antara mereka tiba-tiba melebar. Namun bukannya menarik kembali lengannya yang berayun, Death Knight memutar seluruh tubuhnya. Selama putaran ini, kukunya, yang telah diperpanjang dengan kekuatan gelap, menggesek Eugene. Menanggapi serangan ini, Eugene akhirnya mengambil langkah maju, meskipun jarak di antara mereka tidak terlalu besar sejak awal. Namun panjang lengan saat ini di antara mereka bukanlah celah yang baik Eugene atau Death Knight tidak nyaman untuk bertarung. Qian menyaksikan pertempuran antara Eugene dan Death Knight dengan ekspresi keheranan yang tak tersamarkan. Keduanya terus melepaskan serangan tanpa menunjukkan tanda-tanda mundur. Tanpa bisa saling menyentuh, keduanya meluncurkan gelombang serangan terus-menerus. Tidak ada cara untuk mengetahui berapa banyak gerakan yang mereka prediksi sebelumnya. Saat salah satu dari mereka dipaksa untuk terganggu oleh serangan yang datang pada mereka adalah ketika yang lain merebut aliran pertempuran. Baik Eugene dan Death Knight terus maju dengan serangan mereka untuk merebut aliran yang menguntungkan dalam pertempuran mereka. Tak lama kemudian, jarak di antara mereka mulai muncul. Pedang Eugene lebih ringan dari tinju Death Knight. Akibatnya, dia sedikit lebih cepat dari Death Knight. Jadi, pada titik tertentu, aliran pertempuran mulai condong ke arah Eugene. Tidak mungkin Death Knight tidak bisa merasakan hal ini terjadi, tetapi kepalanya berdenyut frustrasi. Teknik pertempuran yang dia ingat tidak bekerja sebaik yang dia harapkan. Rasanya tubuhku tidak bergerak sebagaimana mestinya, pikir Death Knight dalam kesusahan. Tapi itu pasti ilusi. Tubuhnya, yang telah dibesarkan sebagai undead, sebenarnya bergerak lebih baik daripada ketika dia masih hidup. Bagaimanapun, tubuh itu telah rusak oleh pertempuran yang sering terjadi dan penggunaan ignition yang berlebihan sampai pada titik pelecehan diri. Tubuhnya mungkin pernah hancur, tetapi telah dipulihkan dari ketiadaan melalui otoritas Raja Iblis Penahanan. Meskipun telah dipulihkan dengan sempurna dalam keadaan rusak terakhirnya, Amelia Merwin telah merombak tubuh yang rusak untuk memiliki spesifikasi yang lebih tinggi daripada yang pernah dimiliki Hamel di masa jayanya. Kepalaku, pikir Death Knight sambil meringis. Mungkinkah karena ketidakcocokan antara tubuh dan jiwanya? Tidak, itu tidak mungkin. Edmond sendiri telah meminjamkan keahliannya sendiri untuk menyempurnakan Death Knight. Sementara keberadaannya secara keseluruhan mungkin tidak alami, itu tidak berarti bahwa tingkat kompatibilitas antara tubuh dan jiwa rendah. Tetapi jika mereka bertarung dengan cara yang persis sama, tidak mungkin Death Knight, yang mengandalkan ingatan dari 300 tahun yang lalu, bisa menang melawan Eugene. Bagaimanapun, Eugene terlalu sadar bagaimana Death Knight akan bergerak dan bagaimana dia akan meluncurkan serangannya. Namun, pada saat yang sama, Eugene tidak lagi berpikir dan bertarung dengan cara yang sama seperti 300 tahun yang lalu. Sudah 21 tahun sejak dia bereinkarnasi sebagai Eugene Leonhardt. Dia pertama kali mengarahkan pandangannya untuk mencapai ketinggian kehidupan sebelumnya, yang tampak jauh ke kejauhan pada waktu itu. Sekarang, ketinggian itu tidak lagi begitu tinggi atau begitu jauh. Jadi gerakan Death Knight tidak bisa lepas dari mata Eugene. Hanya Death Knight sendiri yang menolak untuk mengakui fakta ini. Kepalanya terus berdenyut kesakitan saat dia mencoba memikirkan cara untuk menang, tetapi ingatan yang ditarik dari tubuhnya sudah mengalir ke kepalanya dengan sangat sempurna. Tidak ada cara untuk meningkatkan penyerapannya terhadap keterampilan Hamel. Daripada itu, ingatan yang terkait dengan keterampilan itu praktis memaksakan diri padanya. Jadi tidak ada kekurangan teknik yang dia miliki. Adapun kekuatan dan kecepatannya sebelumnya sejak dia masih hidup. Itu hanya masalah mengganti penggunaan mana dengan kekuatan gelap. Pada akhirnya, ini masih berarti bahwa dia kekurangan sesuatu yang menentukan yang dibutuhkan untuk memenangkan pertempuran ini, dan setiap kali sampai pada situasi seperti ini, Hamel akan selalu. Tangan kanan Death Knight, yang baru saja tertiup mundur dari serangan menangkis, berputar kembali ke bawah. Jari-jari tangan Death Knight yang tertekuk langsung menuju dadanya. Dia harus menggunakan pengapian. Jika dia sedikit ceroboh,
tubuh undeadnya akan hancur, tetapi hal-hal seperti mundur tampaknya tidak signifikan bagi Death Knight pada saat ini. Death Knight dipenuhi dengan kebencian terhadap nama Leonhard. Surai Yujin yang berapi-api sangat mengingatkannya pada Vermouth, dan dia juga mengaku sebagai penerus Siena. Lalu ada Sein yang tampak persis seperti adas manis. Death Knight tidak mau mengakui kekuatan mereka. Sebaliknya, dia ingin menghancurkan mereka dalam konflik langsung. Hanya dengan membunuh mereka semua dia bisa menyelesaikan kebencian yang mencekik dan mengerikan ini di dalam hatinya. Jari-jarinya yang mati menggali dadanya yang tak berdetak. Kemarahan Death Knight sendiri disuntikkan ke dalam kekuatan gelap core yang ada di sana. Yujin secara alami mengenali apa arti gerakan ini. Dia hanya tidak pernah berpikir bahwa Death Knight masih bisa menggunakan ignition dengan tubuh undeadnya. Jika Yujin berhasil, dia ingin mengalahkan Death Knight sambil menggunakan teknik pengapian yang sama. Tapi sepertinya tidak perlu untuk itu. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Wah! Api ungu mulai berkumpul di belakang punggung Yujin. Krek-krek-krek. Kemudian terdengar suara sesuatu yang pecah. Christina, yang berdiri di belakang Yujin, menutup mulutnya dengan satu tangan, tetapi dia tidak bisa menutupnya sepenuhnya, dan darah segera mengalir keluar dari sela-sela jarinya. Melkit menoleh untuk melihat Christina dengan khawatir. Lovelian segera memberi isyarat dengan tangannya dan mulai merapal mantra. Balzac juga meratakan tubuhnya dan meletakkan satu telapak tangan di tanah. Tapi itu tidak berguna. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan gangguan Edmond, yang menggambar mana dari Earth Veins, Vladimir, dan bahkan kekuatan gelap yang diberikan kepadanya oleh Raja Iblis. Melalui kekuatan belaka, Edmond menerobos penghalang Divine Power yang telah didirikan di sekitar lokasi ini, dan dia juga segera merobek mantra penghalang yang baru saja dilemparkan Lovelian. Balzac Lutbet, pikir Edmond dengan kedutan alisnya. Untuk berpikir bahwa sesama Black Mage benar-benar akan ikut campur dalam rencananya seperti ini. Penetrasi cerdas Balzac terhadap pertahanannya sendiri lebih menjengkelkan daripada penghalang kokoh Divine Power yang baru saja dia hancurkan. Namun, sepertinya dia belum terlambat. Apa ini? Death Knight meludah saat tiba-tiba jatuh dari udara. Mengalihkan pandangannya dari tangannya yang telah dibakar oleh kekuatan gelapnya sendiri yang menyala, Death Knight melihat sekeliling pada lingkungan barunya. Apakah itu keturunan Vermouth, saintes yang sangat mirip Anise atau Arquaizats yang mengikuti tradisi Siena? Tidak satupun dari mereka bisa dilihat. Dia telah berada di medan perang beberapa saat yang lalu, tetapi dalam sekejap, dia telah kembali ke ibu kota suku Kocila. Itu bukan sesuatu yang bisa kau atasi dengan paksa, ceramahi Edmond. Ketika Yujin baru saja hendak mengeluarkan tanda tangannya dan Death Knight hampir mengaktifkan ignition, Edmond telah menggunakan mantra pemanggilan yang dia peroleh dari Amelia untuk menarik Death Knight kembali ke sini. Tapi bukankah itu hanya memberimu sedikit lebih banyak motivasi untuk tumbuh lebih kuat? Edmond berkata sambil berbalik menghadap Death Knight, alisnya yang berkerut mengendur. Dia terkejut melihat seorang suci yang sihirnya mematikan bagi undead. Ada juga 3 master menara dari Arot. Lalu ada Yujin Leonhard. Dia tahu bahwa Yujin kuat, tapi untuk berpikir bahwa itu sedemikian rupa. Edmond mendecakkan lidahnya dan menggelengkan kepalanya. Klang! Serangan yang datang terbang ke arahnya diblokir oleh mantra pertahanan Edmond. Saat dia menatap melalui penghalang kabur, Edmond menyipitkan matanya. Motivasi. Death Knight menggeram, ekspresinya berubah menjadi seringai iblis. Saat tubuhnya bergetar karena marah, Death Knight meludah, jadi apa? Apakah Anda mengatakan Anda mengirim saya ke sana untuk memotivasi saya? Bukan hanya itu, jawab Edmond. Jika memungkinkan, saya berharap Anda bisa membunuh semua orang di sana. Tapi, sayangnya, sepertinya itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jangan menyemburkan omong kosong seperti itu. Jika kau tidak memanggilku, aku akan bisa membunuh mereka semua. Death Knight bersikeras. Apakah itu benar-benar terjadi? Edmond bertanya dengan suara tenang. Death Knight segera membuka mulutnya untuk memberikan tanggapan, tetapi, tidak yakin harus berkata apa, dia tetap diam. Sebaliknya, Death Knight akhirnya menahan gelombang kemarahannya saat ini dan menutup mulutnya. Aku tidak bisa mengatakan itu dengan pasti, Death Knight mengakui begitu dia selesai menenangkan emosinya yang mengamuk. Ketika datang ke pertempuran, Death Knight tahu bahwa seseorang harus rasional. Dia seharusnya tidak membiarkan emosinya diutamakan. Meskipun ini sudah menjadi sesuatu yang harus dia ketahui dengan baik. Kali ini, dia belum bisa mempraktikkannya. Setelah mempertimbangkan masalah ini, dia merasa itu tidak bisa dihindari. Yujin Leonhard adalah keturunan Vermouth, penerus warisan Hamel dan Siena, dan pahlawan. Sambil mengunyah daftar judul menarik yang melintas di benaknya, Death Knight menggelengkan kepalanya. Jika aku terus bertarung, aku mungkin bisa membunuh beberapa dari mereka. Namun, membunuh mereka semua tidak mungkin, Death Knight mengakui. Itu bukan situasi di mana aku merasa aku mampu kehilanganmu. Edmond terus berbicara, lagi pula, Anda tidak ingin dikalahkan tanpa membalas dendam pada semua orang yang bersalah kepada Anda, bukan? Hanya saja medan perang kali ini tidak menguntungkan bagimu. Sekarang, motivasi Anda telah diperkuat, dan saya juga telah mengkonfirmasi siapa lawan kami. Lain kali, saya juga akan dapat memberi Anda bantuan saya. Death Knight hanya mendengarkan dalam diam.
Bagaimana perasaanmu sekarang? Edmond bertanya. Death Knight tidak lagi berencana untuk menyerang Edmond. Dia berdiri di sana, benar-benar diam, sambil menghidupkan kembali pertempuran yang baru saja terjadi. Apakah aku saat ini benar-benar dalam kondisi yang tepat? Tanya Death Knight. Saya tahu bahwa tubuh saya lebih sehat dari sebelumnya. Barangkali, jika itu dengan tubuh undetku saat ini, aku mungkin bisa mengikuti Slumfest dengan si bodoh itu, Molon. Namun, aku masih belum bisa mendapatkan keuntungan sedikit pun atas bocah itu. Alih-alih segera menjawab, Edmond tenggelam dalam pikirannya selama beberapa saat. Dia tahu alasan mengapa Death Knight merasa seperti itu. Death Knight sangat yakin bahwa dia adalah hamil. Dia tidak memiliki keraguan atau keraguan sedikit pun untuk menyebut dirinya hamil. Namun, bahkan dengan itu, ini tidak berarti bahwa itu Death Knight adalah hamil bodoh sejati. Dia hanyalah seorang doppelganger yang dengan sempurna meniru hamil setelah ditanamkan dengan ingatan hamil sejak dia masih hidup. Amelia Merwin percaya bahwa begitu doppelganger dapat sepenuhnya menyesuaikan diri dengan ingatan ini, ia akan dapat menciptakan kembali segala sesuatu tentang hamil, termasuk kepribadiannya. Untuk melakukannya, doppelganger perlu melampaui hanya mengandalkan ingatan itu dan sebaliknya perlu mencernanya. Amelia meramalkan bahwa hanya dengan begitu rasa diri yang independen akan lahir, dan jiwa baru akan datang untuk tinggal di dalam tubuh Death Knight. Amelia telah meminjamkan Death Knight kepada Edmond, sebagian karena dia mengharapkan bantuan sebagai balasannya nanti. Tetapi juga karena dia berharap bahwa mengalami medan perang dapat memungkinkan Death Knight untuk melampaui menjadi kumpulan kenangan sederhana dan menyublimkan diri sejati. Tapi kemungkinan seperti itu, meskipun mungkin masih ada harapan untuk itu, sepertinya tidak terlalu mungkin. Saya skeptis apakah itu benar-benar dapat melampaui sifat terbatas keberadaannya, pikir Edmond ragu. Tidak seperti Amelia, Edmond tidak terlalu mempercayai kemungkinan yang tidak pasti seperti itu. Satu-satunya hal yang diyakini Edmond adalah hal-hal yang telah dia rancang dengan sempurna. Dari perspektif itu, Death Knight memiliki banyak ruang untuk pertumbuhan. Namun, sejujurnya, Edmond skeptis tentang apakah seorang doppelganger, yang hanya kumpulan ingatan yang disalin, benar-benar dapat terlahir kembali sebagai kelas yang lebih tinggi seperti yang diharapkan Amelia. Tentu saja, mustahil baginya untuk mengakui pemikiran seperti itu kepada Death Knight. Begitu Edmond menyelesaikan perenungannya, dia angkat bicara. Sepertinya kamu terlalu dipengaruhi oleh ingatanmu dari kehidupan masa lalumu. Dia memutuskan untuk memberi Death Knight sedikit dorongan sambil menjaga kata-katanya tetap moderat, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Anda pernah menjadi manusia dan mati sebagai 300 tahun yang lalu. Sekarang kamu telah hidup kembali, tetapi kamu tidak dibangkitkan sebagai manusia. Death Knight diam-diam memproses ini. Edmond meyakinkannya, karena kamu telah mati selama ratusan tahun, jiwa dan ingatanmu mungkin tidak lengkap. Namun, tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Sepengetahuan saya, Amelia Merwin, orang yang membangkitkan Anda, berdiri di puncak semua ahli nujum. Dia juga eksistensi yang tidak ada bandingannya dengan ahli nujum yang mungkin kamu temui 300 tahun yang lalu. Kata-katamu membuatku merasa rumit, keluh Death Knight. Edmond tertawa, haha, rasa jijik naluriah Anda terhadap ilmu hitam juga dapat berkontribusi pada ketidaknyamanan Anda saat ini. Anda bertanya apakah Anda berada dalam kondisi yang tepat. Nah, jika saya harus jujur, Anda tidak. Death Knight memelototi Edmond tanpa menanggapi wahyunya. Tanpa mengalihkan pandangannya, Edmond tersenyum dan melanjutkan, kamu bisa menggambarkannya sebagai karakteristik yang dialami semua undead kuno. Mereka jijik dengan bentuk keberadaan mereka saat ini dan menjadi terobsesi dengan kenangan yang tersisa dari kehidupan mereka sebelumnya. Tapi itu mengatakan, itu tidak berarti Anda harus menyerah pada semua keterikatan masa lalu Anda. Karena bagi undead, obsesi mereka bisa dikatakan sebagai dasar dari keberadaan mereka. Semakin banyak Edmond berbicara, semakin tenang ekspresi Death Knight tumbuh. Namun, Anda harus fokus pada gerakan alih-alih ingatan Anda, saran Edmond. Alih-alih mengandalkan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang Anda lalui selama hidup Anda mungkin menemukan jawaban atas kesusahan Anda saat ini dengan menghasilkan ide-ide baru. Death Knight perlahan menganggukkan kepalanya. Itu memang benar. Mungkin itu karena aku telah dihidupkan kembali setelah mati sekali sehingga kepalaku sepertinya tidak bekerja dengan baik. Sekarang aku memikirkannya. Saya berjuang dengan cara yang selalu saya lakukan selama kehidupan saya sebelumnya. Pengalaman masa lalu saya, mengambil alih, setiap kali datang untuk memperjuangkan hidup saya. Namun, pertempuran yang saya hadapi sekarang berbeda. Aku tidak bisa membiarkan diriku terpengaruh oleh ingatanku. Tampaknya kepala Death Knight yang berdebar-debar berangsur-angsur hilang. Seharusnya aku berpikir tentang bagaimana saya harus bertarung. Alih-alih membiarkan kebiasaan mengambil alih. Fakta bahwa tidak ada trik saya yang berhasil pada Eugene Leonhardt. Berarti dia harus mengenalku dengan sangat baik. Jadi kekalahanku adalah karena aku tidak bisa melampaui harapannya, Death Knight terus bergumam saat dia berbalik. Pada akhirnya, bukankah itu juga hanya bertindak sesuai dengan kebiasaan dari masa lalunya? Itulah yang dipikirkan Edmond saat dia melihat punggung Death Knight yang surut. Tapi jelas bahwa konfliknya dengan Eugene Leonhardt, yang jauh lebih kuat dari yang mereka duga, telah berhasil memotivasi Death Knight.
Meskipun Death Knight tidak bisa mengalahkan Yujin dalam pertempuran ini. Jika Death Knight bisa menggunakan Ignition seperti yang dia katakan, hasilnya mungkin berbeda. Namun, ini masih bukan pergantian peristiwa yang baik, pikir Edmond ketika ekspresinya kembali menjadi cemberut. Dia telah merencanakan untuk menyelesaikan persiapannya dengan santai, tetapi dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa itu Leonhardt dan Tower Masters of Arot akan benar-benar tiba untuk mengganggu rencananya. Meskipun sebenarnya, lebih dari segalanya, kehadiran Balzac Lutbet lah yang menyebabkan Edmond paling jengkel. Apa yang dia inginkan? Mungkinkah dia berencana mencuri kendali atas ritualku? Ada juga satu hal lagi, mereka juga membawa tukik Raizakia. Apakah dia berhasil melarikan diri ketika Dragon Demon Castle jatuh? Apakah Eugene Leonhardt terlibat dalam kejatuhan itu? Edmond terus berpikir tentang apa arti kehadiran tukik itu. Dia tahu bahwa hutan hujan mempertahankan koneksi ke celah dimensi Raizakia terjebak. Sienna yang bijaksana harus benar-benar dirahasiakan di wilayah elf yang tersembunyi di suatu tempat di dalam hutan hujan. Eugene membawa tukik ke sini pasti ada hubungannya dengan itu. Fakta bahwa Sienna bijaksana tidak terlihat selama lebih dari 200 tahun berarti bahwa itu dia harus berada dalam keadaan di mana dia tidak punya pilihan selain tetap tidak terlihat. Edmond berani menggunakan hutan hujan sebagai panggung untuk ritualnya karena dia yakin bahwa Sienna telah disegel. Sementara dia gagal menemukan pohon dunia sendiri, dia berharap bahwa itu setelah ritual itu berhasil diselesaikan, dia akan dapat melahap pohon dunia dan kekuatan Sienna untuk dirinya sendiri. Itulah mengapa dia ingin membuat persiapan lengkap untuk ritual yang dia bisa, tapi setelah mengkonfirmasi keberadaan tukik, Eugene, dan Balzac, Edmond tidak bisa lagi begitu santai. Edmond takut akan dua kemungkinan. Salah satunya adalah dia akan kehilangan kendali atas ritual Balzac. Yang lainnya adalah agar Sienna bijaksana dibangkitkan sebelum dia selesai. Apapun yang terjadi, Edmond hanya akan berakhir dengan hasil terburuk yang mungkin terjadi. Sepertinya aku tidak bisa bersantai, Edmond menghela napas sambil mengerang.